Oke, selamat siang anak-anak. Ya, Mbak. Siang Pak, siang. Pertama saya Pertama, saya ucapkan ucapkan Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya. Sebelum saya lanjutkan, tolong anak-anak yang mic-nya belum di mute. Nanti kalau ada pertanyaan bisa bisa di-on-kan lagi. Iya, Bu. Kita mulai pelajaran ini. Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Kita ketemu lagi dalam posisi daring, dalam posisi tidak luring atau kita masih pakai menggunakan online karena situasi kondisi. Tapi alangkah lebih baiknya saya minta tolong anak-anak, salah satu mungkin Mas Yana untuk memimpin berdoa dulu. Habis itu nanti kita absen. Mas Yana coba memimpin doa dulu. Monggo Mas Yana. Baik, mari kita sebelumnya kita belajar. Lebih baiknya kita awali dengan baca doa dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Oke, terima kasih atas doanya. Semoga kita semuanya mendapatkan berkah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang bermanfaatnya ke depannya. Oke, anak-anak. Kita mulai dengan pelajaran saya dengan Engine Management System. Sudah kita pelajari dari awal, bahwasanya kemarin sudah mulai daring dan sebelumnya dulu, tapi yang sudah kakak kelas kalian sudah lulus, saya juga sudah mencoba untuk tatap muka karena sekarang kondisinya kita daring. Tentang Engine Management System, pertama kemarin sudah saya arahkan untuk apa itu sensor, apa itu kontrol, apa itu aktuator, ya anak-anak ya. Nah kemudian ini adalah ilmu yang sangat bermanfaat bagi semuanya, terutama bagi kalian yang alumnus yang masih siswa SMK Negeri 3 Lubulinggo. Bekal nanti kalian setelah lulus mendapatkan ilmu ini sangat bermanfaat. Karena tidak semua orang, tidak semua mekanik, tidak semua bengkel menguasai ini semuanya. Dan saya sudah membawakan beberapa model atau sensor dan kontrol yang nanti akan dipakai atau diaplikasikan ke mobil. Ya anak-anak ya. Jadi semoga ilmu ini bermanfaat. Nanti harapan saya kalian itu memahami. Nah, ingat, memahami. Jangan sampai hanya bisa membongkar dan memasang. Memahami ciri kerja seperti pelajaran awal-awal dulu kita, yaitu pelajaran awal-awal dulu kita. Saya pengennya kalian adalah mengerti tentang apa itu nama komponen, apa itu prinsip kerja komponen, kemudian setelah tahu kerjanya komponen, kalian bisa menganalisa kerusakan, kemudian setelah menganalisa kerusakan bisa merawat dan memperbaikinya. Setelah itu kalian bisa untuk proses selanjutnya tentang apa itu kerja dari mekanik. Ya, oke. Nanti kalau momennya saya dalam proses pemberian materi anak-anak ada kebingungan, nah, kalian bisa langsung angkat tangan atau Pak saya tanya. Seperti biasa lah, kita tidak usah nunggu selesai, bisa dipotong di tengah, tidak apa-apa, tapi dengan etika yang baik yang sudah saya ajarkan pelan-pelan. Oke anak-anak ya itu ya. Oke, kita lanjutkan. Saya di sini akan memberikan PowerPoint yang artinya di sini nanti kalian bisa melihat semuanya dan nanti kita akan berbasis kita dengan ada masalah. Nanti kalian berdiskusi 1 2 3 4 atau kalian bisa memecahkan masalah 1 2 3 4 siswa ini, kemudian saya kasih waktu nanti kalian bisa untuk memberikan hasil diskusi hasil diskusi itu atau hasil dari kalian mencoba untuk memecahkan masalah yang ada di problem di Engine Management System yang kita arahkan. Oke, sebelum itu saya coba untuk menjabarkan apa itu Engine Management System sebentar, sekilas feedback dengan yang kemarin, bahwa Engine Management System itu tidak ada di injeksi bensin, tapi kita di Engine Management System ada beberapa. Sampelnya ada ABS, ada SRS airbag, kemudian ada power steering, kemudian ada yang sekarang sudah mulai canggih lagi, mungkin ada dengan immobilizer, itu termasuk di Engine Management System. Ya, jadi kalau kita sudah masuk ke Engine Management System, pola pikir kita sudah mulai maju ke depan. Mungkin dengan yang lainnya kita sudah melangkah lagi ke depan, lebih maju dengan kawan lainnya yang belum mempelajari ini, terutama
untuk menguasai ilmu-ilmu itu. Ya, oke. Saya coba tampilkan di PowerPoint anak-anak, nanti kalian bisa untuk memahaminya. Saya coba sharekan ya. Ini, bentar. Sebelum masuk ini, modul sudah kalian pegang, kemudian LKPD atau lembar kerja siswa peserta didik sudah kalian pegang, nanti modul itu sudah dipelajari, analisisnya kita berangkat dari modul. Besok kalau kita luring, kalau kita tatap muka, bisa kita praktekkan. Nah, sekarang kalian menganalisa dengan berbagai macam sumber yang sudah tersedia mungkin di internet, mungkin kalian modul-modul lain atau buku-buku literatur lain yang dipelajari yang sudah saya instruksikan sehari 2 hari yang lalu. Ini adalah PowerPoint yang saya coba untuk ini. Nah, lihat anak-anak ya. Oke. Nah, ini mendiagnosa kerusakan pada engine management system. Saya coba untuk slide show-kan biar full, kalian bisa melihat secara maksimal. Ya, engine management system. Nah, kita sudah proses untuk mendiagnosa karena komponen apa itu engine management system, apa itu sensor, kontrol, aktuator sudah kita pelajari yang kemarin. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita anak-anak supaya kalian itu nanti bisa menentukan kerusakan pada engine management system, di mana engine management system itu tidak cuma satu, ada ABS, ada airbag SRS, kemudian ada electronic power steering, kemudian ada immobilizer, dan lain sebagainya. Apalagi sekarang sudah mendekati yang bahan bakar listrik, wah itu sudah nanti full engine management system, karena di situ sudah bau electrical, ya, di mana engine management system ini hubungannya nanti dengan automotive elektronik, gitu loh. Kalau orang-orang yang mengenal adalah autotronic, elektronik, otomotif. Itu yang pertama, kalian akan menentukan kerusakan pada engine management system. Yang kedua, kalian akan mendiagnosa. Setelah tahu rusaknya, kalian akan mendiagnosa engine management system itu. Didiagnosa di bagian mana? Kemudian setelah itu kalian akan memeriksa kerusakan engine management system. Ingat, pola pikir kalian sudah mengembang, tidak hanya di FI, di berbagai macam yang sudah saya katakan tadi, ada 3-4 bagian dari engine management system. Kemudian yang berikutnya adalah memperbaiki kerusakan pada engine management system. Karena kerusakan sudah terdetek, mendiagnosa sudah oke, baru kita memperbaiki kerusakan itu. Perlu diingat, kerusakan itu kita perbaiki, apabila bisa diperbaiki, artinya nanti kita akan mulai penggantian komponen atau part. Karena komponen-komponen elektronik biasanya kalau sudah rusak itu susah untuk diperbaiki. Dan kita akan kembalinya ke penggantian part. Yang jelas kalian harus paham dulu dengan apa itu fungsi dari komponen atau part itu. Oke ya, nah, kita lanjutkan. Masih on semuanya ya, oke. Nah ini, sebelum mengarah ke sini, saya coba untuk menawarkan ke anak-anak. Coba, siapa, kemarin kan sudah saya bahas ya, siapa yang mengerti atau memahami apa itu sensor? Coba. Jawab, bisa dijawab. Mungkin Rizky? Itu sensor, yang sepengetahuan kalian. Menurut saya, Pak, sensor itu untuk mendeteksi, Pak. Untuk mendeteksi, ya, oke. Pak. Untuk mendeteksi kinerja dari mobil gitu ya. Iya, Pak. Oke, sip. Ya, bagus jawabannya. Kita support, itu bagus. Karena sudah memahami apa yang sudah saya kasihkan yang kemarin. Nah, kembali lagi, itu salah satu dari fungsi sensor. Oke, kita masuk lagi ke PowerPoint. Sudah masuk ke sini. Oke, sensor. Kemudian kontrol. Mungkin Yana bisa, Mas Yana coba bisa menjelaskan apa itu fungsi kontrol. Halo.
Mas Yana masih connect? Di mute, mute. HP-nya di mute. Apa itu fungsi dari kontrol atau aktuator? Halo Mas Yana? Sistem kontrol adalah sistem seperti mesin yang dikontrol dengan Kurang jelas. Repetkan dikit suaranya. Fungsi kontrol atau aktuator dari EMS. sistem kontrol adalah Pak, sistem yang untuk mengontrol suatu pengapian, suatu listrikan dan suatu jalannya mesin lah Pak. Oke. Jadi sistem yang akan mengontrol atau memerintah sesuatu di mesin itu, gitu ya? Iya Pak. Oke, bagus jawabannya. Masuk. Nah, itu adalah fungsi dari sensor, kontrol, dan aktuator. Oke, ini. Nah, kemudian ECU sendiri berfungsi untuk menerima semua data dan informasi dari sistem kendaraan yang berbentuk sinyal, ya, terutama ya sinyalnya nanti berbentuk tegangan, itu akan diolah oleh ECU, kemudian ECU itu akan memerintahkan kontrol atau aktuator untuk bergerak. Sudah sampelnya seperti ini, sudah saya bahas kemarin. Kalau diaplikasikan di tubuh kita, sensor itu adalah panca indera tubuh kita. Itu ada kulit, ada perasa, kemudian ada mata, kemudian ada hidung untuk mencium, ada telinga untuk mendengarkan. Nah, itu adalah sensor-sensor tubuh kita. Nah, kemudian mana kontrolnya, mana ECU-nya atau electronic control unit-nya, itu adalah otak kita. Kemudian mana aktuatornya atau kontrolnya, aktuator atau kontrol ya bisa tangan kita, bisa kaki kita, bisa mulut kita. Dan di situ nanti ada fungsi yang double, artinya ada sensor juga bisa berfungsi sebagai kontrol. Sampelnya seperti ini, kemarin sudah saya bahas tapi saya ingatkan lagi, mungkin kalian agak sedikit lupa. Mata kita melihat sesuatu benda, terutama yang di meja umpamanya, nah itu ada makanan. Otomatis mata ini sensornya akan mengirim sinyal ke otak mikir ya. Nah, setelah mikir, otak ini akan memerintahkan. Apa yang diperintahkan? Terutama adalah tangan mungkin dan kaki, karena posisinya antara meja dengan tubuh kalian itu agak jauh, akan mendekat ke meja, kemudian tangan akan mengambil makanan tadi, kemudian memprosesnya untuk dimakan. Nah itu, karena tertarik dengan makanan itu tadi. Itu ya anak-anak ya. Jadi di tubuh kita itu juga bisa seperti aplikasi di mobil. Kalau dibalik mungkin mobil itu akan mencontoh tubuh kita. Ada sensor, ada kontrol, ada ECU atau ECM. Dan itu untuk meningkatkan efisiensi kinerja dari kendaraan. Itu ya. Ini adalah sudah 3 poin ini. Yang pertama adalah sensor, yang kedua adalah aktuator, yang ketiga adalah ECU atau ECM. Inilah komponen utama dari engine management system, di mana sensor-sensor itu banyak. Saya coba untuk menunjukkan salah satu sensor. Ini adalah sensor gas buang, ya, ada sensor gas buang yang bisa kalian lihat. Fungsi letaknya di knalpot, fungsinya untuk mensensor hasil pembakaran dengan standar-standar standar yang sudah ditetapkan di sini. Mungkin dia menggunakan Euro 1, 2, 3 atau kemudian dia menggunakan banyak jenuh gembuknya campuran. Nah, nanti sinyal itu akan dikirimkan ke kabel ini. Kemudian kabel ini akan terkonek dengan ECU. Nah, ECU berpikir nanti apakah minyaknya akan diperbanyak atau diperpendek, apinya akan dimajukan atau dimundurkan, ritmenya akan diperlama atau diperpendek. Itu ya, ini salah satunya. Nah, kemudian yang keduanya adalah ada sensor CKP. Itu ya, sensor CKP. Besok kalau kita sudah daring, kalian ketemu ini, sudah luring, sudah tatap muka, kalian ketemu semuanya. Nah, ini. Lihat ya anak-anak ya, ini ada sensor CKP, crankshaft posisi sensor, yang letaknya ada di bawah. Dia akan mensensor putaran dari crankshaft, orang ngomong poros engkol, dengan magnet, kemagnetan. Ya,
Nah, ini nanti sinyal dari sini akan dikirim ke ECU. Kemudian ECU akan memerintahkan juga kinerja komponen lainnya. Jadi satu sensor ini akan berfungsi untuk berbagai macam aktuator atau kontrol, gitu ya. Tidak cuma satu aja, tapi ada berbagai macam, mungkin di pengapian, mungkin di idle-nya, mungkin akan di minyaknya, ada konsumsi minyaknya, atau mungkin di akselerasinya seperti apa, itu dah. Nah, nanti kalian akan menganalisis trouble permasalahan yang hubungannya dengan sensor dan kontrol ini tadi, itu ya. Nah, kemudian di sini juga saya ada ini IAT, WTS, water temperature sensor. Kalau orang ngomong suit panas, ini suit panas, ya. Nanti akan berhubungan dengan air radiator atau sistem pendingin dari engine. Nah, di mana di sini nanti kalian akan memahami kerja dari sistem pendingin, terutama seperti itu, nanti berhubungan dengan berhubungan dengan motor kipas atau motor fan, ya itu. Sampai sini anak-anak kira-kira masih nyaut? Sinyal saya sama anak-anak masih nyaut? Oke? Mas Yana, Mas Rizky, Mas Febri, Mas Hanan masih nyaut ya? Oke, sip. Oke. Jadi gini, sebelum kita melanjutkan pelajaran, saya juga nanti akan membahas scan tool, saya tunjukkan. Saya sekali lagi pengennya anak-anak memahami semua yang saya kasihkan ke kalian semuanya. Dengan memahami itu kalian akan mengerti. Kemudian kalian akan mencoba untuk tahu proses dari kerja, kemudian nanti akan tahu menganalisa kerusakan dan mendiagnosa kerusakan itu, ya. Nah, antara teori dan praktek nanti sinkron, jangan sampai tahu teorinya atau prakteknya aja. Seperti yang sudah saya katakan kemarin-kemarin, jangan sampai kalian hanya paham di prakteknya, teorinya tidak tahu, atau dibalik teorinya, prakteknya tidak tahu. Itu akan membuat kalian tidak maksimal nanti pada saat kalian langsung di bidang pekerjaan. Yang dibutuhkan sekarang adalah otak dan tenaga. Gitu loh. Otak kalian untuk berpikir, tenaga kalian untuk bergerak. Jadi bisa sinkron, ya anak-anak ya. Jangan sampai kalian hanya bisa praktek, tidak bisa teorinya, atau hanya bisa teorinya, tidak akan tahu cara kerja prakteknya. Di sini ada istilah yang kemarin sering saya sebut adalah kalau orang yang pintar teorinya dia akan MBO, master banyak omong. Komentarnya ngomongin tapi kalau praktek gak iso. Nah itu saya tidak suka, ya. Karena harus tahu semuanya dan paham semuanya. Begitu juga dibalik. Kalau kalian hanya bisa praktek ini toh, teorinya nggak ngerti, akhirnya kalian cuma bisa membongkar atau tidak terima pasang, terima bongkar tidak terima pasang, yang akhirnya akan merusak benda kerja. Itu. Jadi diruntut dari teori dan praktek harus sinkron. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini Bapak saya bawa scan tool. Oke, tidak apa-apa, itu masih ada PowerPoint. Ini scan tool yang besok kita aplikasikan untuk kerja, untuk mencari diagnostik trouble code-nya. Kemudian ini saya bawa ECU. Nah ini otaknya seperti ini. Ini bisa dibuka tapi belum sempat saya buka. Dalamnya rangkaian elektronik. Ya, dalamnya rangkaian elektronik. Dan kemudian ada beberapa ECU. Oke, nanti bisa kita share lagi. Saya coba untuk masuk ke sini. Nah ini dalamnya rangkaian elektronik seperti rangkaian elektronik TV dan lain sebagainya. Ya. Nah kemudian ini nanti bisa diservis atau tidak. Nah, ini nanti tinggal, biasanya yang servis itu kanibal, komponen lama masuk ke sini, dan sekarang sudah banyak orang-orang bisa servis ini. Nah nanti tantangan kalian untuk bisa menservis ini loh. Nah tapi ilmunya harus paham dulu. Ada dua jenis, yang ini casingnya menggunakan plastik biasa, yang ini casingnya sudah aluminium. Ini punya Innova, ini punya Agia Ayla, ya. Nah ini ada dua jenis. Ini otaknya, otak dari mobil dengan berbagai macam soket. Nah nanti kita berbicara ke situ. Oke, kita lanjutkan dengan PowerPoint-nya. Nah ini anak-anak kita kembali ke PowerPoint-nya. Oke, di sini kalian sudah memahami apa itu sensor, alat kontrol, dan aktuator. Kita masuk lagi ke sini, komponen juga letaknya sudah paham. Kemarin sudah saya tunjukkan satu unit mobil yang ada di sekolahan, yang sudah saya foto-foto di sekolahan itu, saya tampilkan karena kita punya unit Avanza ya. Kalian sudah memahami, apalagi Mas Yana kemarin sudah bisa turun tangan langsung ke situ ya, dan diikuti dengan yang lainnya. Kemudian, nah ini
pemahaman antara inputnya dari mana, outputnya kemana. Inputnya ya dari sensor tadi, kemudian diolah datanya oleh ECU, kemudian outputnya adalah kontrol atau aktuator. Jadi output dari ECU itu masuknya ke kontrol atau aktuator, yang akhirnya aktuator akan bekerja. Ya, salah satunya koil, ya, injektor itu aktuator atau kontrol yang kerjanya menunggu perintah dari ECU. Nah, kemudian ECU juga menunggu rekaman atau sinyal dari atau data dari sensor, gitu loh. Nah, itu saling keterkaitan. Kemudian kerjanya nanti disensor lagi oleh di datanya diambil lagi oleh sensor, kemudian dimasukkan ke ECU, dikeluarkan ke aktuator atau input outputnya. Oke, lanjutkan. Nah, ini komponen-komponen yang ada di mobil Avanza kemarin yang sudah saya jabarkan. Oke, ini salah satu komponen. Kebetulan saya tidak bawa, ini adalah IAT, intake air temperatur atau sensor udara yang ada di filter udara. Punya Avanza ada, punya Innova lama ada. Tuh. Nah, kemudian tadi ini sudah saya aplikasikan ke tubuh kita. Kalian sudah memahami, kemarin juga sudah sharing ke tubuh kita. Nah, berikutnya ada trouble. Nah, ini mulai ada trouble. Saya minta tolong anak-anak nanti mencoba untuk memecahkan masalah ini. Ya, sesuai dengan LKPD yang ada, walaupun nanti pengiriman LKPD tidak bisa sampai sekarang, saya minta tolong yang jelas bisa memaparkan secara pelan-pelan. Nah, kemudian nanti LKPD bisa dikirim via WA, atau kalau mau ya email saya tidak apa-apa, kan kemarin email saya sudah saya kasihkan. Itu ya, karena kita terkendala di sistem. Ada tiga trouble. Yang pertama adalah RPM tidak stabil, anak-anak. RPM tidak stabil, artinya di situ RPM-nya ngayun, naik turun. Kemudian setelah masuk ke dalam ruang kabin, dilihat di dashboard atau panel indikator, itu ternyata cek engine-nya nyala, seperti gambar di situ. Yang lambang kuning itu nyala cek engine-nya. Nah, ini ada trouble otomatis. Karena cek engine ini sudah saya kasih tahukan kemarin, artinya kalau mesinnya hidup dia harus mati. Kalau mesinnya hidup dia hidup, berarti ada trouble. Kita tidak bisa bicara langsung kecuali menggunakan scan atau menggunakan jumper membaca mil, kedipan mil yang sudah saya kasihkan kemarin ya anak-anak ya. Oke. Kemudian yang ketiga permasalahannya adalah setelah didetek itu, setelah dihidupkan, kita ngelangok ke belakang ternyata asapnya agak tipis. Kebul tapi tipis dan ada bau-bau bensin. Di sini saya tulis gas buang tidak normal. Oke, ini ada tiga permasalahan. Yang pertama adalah RPM tidak stabil. Kemudian yang kedua cek engine atau mil itu malfungsi indikator lem. Cek engine-nya nyala. Yang ketiganya gas buangnya tidak normal. Saya kasih waktu anak-anak. Ini nanti ada 1, 2, 3 anak yang bisa memaparkan ke depan atau memberikan pendapat gangguan ini di mana, di sensor mana, kemudian di aktuator atau kontrol mana, atau ada di ECU-nya. Bisa, silakan nanti kalian bisa mengungkap permasalahan itu. Itu ya. Ini saya tutup dulu. Saya rasa itu anak-anak ya. Ada 3 permasalahan yang harus kalian pecahkan. Yang pertama tadi adalah idle-nya atau gasnya tidak stabil. Kemudian yang kedua adalah mil atau cek engine-nya nyala. Kemudian yang ketiga gas buangnya tidak normal. Saya kasih waktu kurang lebih sekitar 15 menit lah. 10-15 menit. Kalian mencoba mengorek-orek. Sudah saya bagi aja ya. Kelompok yang pertama ini Mas Rizky. Mas Rizky nanti yang itu idle, tidak stabil. Permasalahannya karena apa? Nah, kemudian yang kedua cek engine nyala. Itu karena apa? Kemudian Mas Yana ya itu ya. Kemudian yang ketiga Mas Rizky itu gas buangnya tidak normal, ada bau-bau bensin tipis. Itu permasalahannya di mana? Kita mengerucutkan itu di engine management system. Jadi di komponen-komponen yang engine management itu permasalahannya di mana. Kemudian Mas Yana nanti ngikut ke yang bagian tengah ke Mas Yana. Kita ngikut aja Mas Yananya. Nah, Mas Yana sekali lagi Mas Rizky nanti di bagian
gas ngayun tidak stabil, masanya di lampu engine-nya nyala. Kenapa? Itu yang Rizky Febriansah, itu gasnya tidak stabil. Mas Yana di cek engine-nya tidak nyala, kemudian Mas Rizky Andesta di posisi gas buangnya tidak normal. Saya kasih waktu 15 menit dari sekarang, sambil nanti mungkin saya tampilkan video-video tertentu, kalian bisa menganalisis apa itu yang saya kasihkan trouble di situ. Oke, silakan dari sekarang, monggo diorek-orek, nanti 10 menit 15 menit ke depan kita diskusikan atau kita tampilkan hasil pemikiran kalian dari sekarang. Monggo silakan ya. Sambil tidak menunggu tidak mengganggu konsentrasi kalian untuk belajar di situ, di sini akan saya selingi dengan video tentang engine management system atau electronic fuel injection di engine yang bisa kalian tonton sambil kalian mempelajari atau menganalisis ke trouble yang tadi saya kasihkan. Anak-anak sambil kalian nonton video ini ya, saya coba setelkan. Nanti 10-15 menit lagi saya coba untuk ngambil hasil analisis kalian, kemudian kita diskusikan bareng-bareng. Jangan takut salah, karena kita akan membenarkan yang salah itu. Ini videonya ya. Coba saya ulangi dari awal. Oke, silakan kalian tonton.
Itu anak-anak ya, salah satu video sambil kalian menganalisa atau mendiagnosa apa yang sudah jadi tugas kalian. Ada beberapa video yang bisa saya tampilkan sambil kalian melihat-lihat. Masih ada waktu kurang lebih 5 menit lagi. Nanti saya mencoba untuk memoderator diskusi anak-anak atau kalian coba untuk menyampaikan apa hasilnya setelah kalian menganalisa kerusakan itu, ya. Rizky sudah selesai? Sudah, Pak. Nah, bentar ya, sambil nunggu kurang lebih paling lama 5 menit lagi. 5 menit lagi. Ya, Pak. 5 menit lagi sambil nunggu si Yana sama Rizky Febriansah, kelompok Mas Yana sama kelompok Rizky Febriansah. Coba untuk itu. Anak-anak ini saya coba sambil nunggu kalian diskusi, kalian memecahkan masalah tadi. Untuk kita habis ini kita coba untuk diskusikan bareng-bareng. Saya coba tampilkan video satu lagi, durasi kurang lebih sekitar 5 menit. Habis itu kita masuk ke permasalahan. Nah, ini. Oke, ini saya masuki suara karena suaranya terkendala. Ini adalah map sensor manifold password. Ini barangnya saya ada, ya. Lihat, lihat. Ini map sensor. Coba untuk memeriksa kerusakannya, bisa koneksitas ininya, koneksitas soketnya, kemudian di bawah ini mungkin ada selangnya yang bermasalah. Nah, kemudian yang ditunjukkan berikutnya adalah di TPS, ISC atau ISCV, idle speed control valve, itu untuk mengukur masuknya udara ke dalam throttle body, ya. Jadi pada saat itu bisa cek engine nyala, cek kemudian RPM naik turun, nanti bisa dibatas itu. Itu dari ISC, terutama untuk mengatur udara masuk pada saat idle. Nah, yang ditunjukkan berikutnya adalah TPS, itu throttle posisi sensor, ya, untuk membaca buka tutupnya throttle di throttle body. Kalau orang ngomong skep gase gitu loh. Nah, ini throttle bodinya itu bisa bergerak. Ini dibaca datanya. Kemudian coba mengarahkan lagi, ini mesin Avanza, ini IAT, intake
air temperatur sensor, dia akan mensensor kelembapan udara atau ukuran udaranya yang masuk ke dalam ruang bakar melalui filter udara. Nah, suhu udara yang masuk berdasarkan data sensor ini, itu ECU-nya akan membaca, kemudian akan memerintahkan kontrol atau aktuator untuk bekerja, gitu ya, sensor suhu udara yang masuk ke dalam ruang bakar melalui filter udara lewat throttle body yang nanti akan masuk ke intake dan ke ruang bakar atau combustion chamber. Oke, kemudian yang lainnya akan ditunjukkan ke knocking sensor. Ini akan mensensor detaan atau knocking mesin, mungkin litik dan lain sebagainya, itu akan disensor. Nah, knocking sensor ini terpasang di dinding blok silinder dan berada pas di bawah intake manifold untuk mendeteksi knocking atau getaran yang dihasilkan oleh piston yang diakibatkan timing pengampian terlalu maju. Nah, saat terjadi knocking maka timing pengampian akan dimundurkan. Gitu kan, terlalu maju dia dimundurkan. Siapa yang mundurkan? ECU, otaknya memundurkan. Di mana? Di coil, gitu. Nah, di api di busi itu akan dimundurkan. Itu yang knocking sensor yang terletak di bodi. Nah, kemudian tuh OCP. Nah, OCP sensor, control valve sensor VVTi, ini saya bawa juga, ini yang punya dual, ya. Ini untuk mengatur oli mesin yang masuk ke VVTi, gitu ya. Dia cek engine menyala, kadang mesin mati secara tiba-tiba kalau terjadi itu. Ini perusakannya ya. Ini OCP. Ya, berhubungan juga nanti akan ketemu dengan rantai timingnya, kalau ini menggunakan rantai, menggunakan chain, timing chainnya. Apabila kendor dan sebagainya akan disensor. Nah, yang berikutnya adalah yang akan ditunjukkan via bawah, ini yang sudah bawa saya tadi adalah CKP, crankshaft posisi sensor ya. Ini sambil kalian berpikir tentang analisis tadi, ini saya tampilkan video-video. Nah, untuk mendeteksi posisi poros engkol atau crankshaft yang nantinya dapat diperoleh data, kemudian data ini akan masuk ke ECU. Nah, kendalanya bisa mesin tiba-tiba mati, cek engine nyala, karena ini nanti akan berhubungan dengan pengapian dan penginjeksian di sini. Ya, dia akan memerintahkan injeksi seperti apa, memerintahkan aktor seperti. Nah, ini yang saya bawa tadi juga, ini adalah sensor O2 yang letaknya ada di knalpot untuk mengukur kadar oksigen pada gas buang dari kadar oksigen yang ada keluaran dari engine. Tuh, emisinya seperti apa, kemudian dan lain sebagainya. Trouble-nya nanti mungkin akan penginjeksian, pengapiannya akan tidak sempurna kalau ini trouble atau bermasalah. Ya, kemudian yang di belakang itu adalah water temperature sensor atau switch panas atau sensor panas. Ini mungkin akan ditunjukkan. Nah, ini. Oh, sorry, maaf, CMP. CMP. Nah, ini CMP-nya ini. Ini CMP. Nah, ini CMP crankshaft posisi sensor ya. Ini camshaft posisi sensor. Ini CKP, ini CMP hampir sama karena dia berbentuk magnet yang diukur atau yang disensor ada putarannya. Putaran ini. Nah, ini mulai ke bawah, dia akan menunjukkan di bentar. Switch panas tadi. Nah, ini atau WTS, water temperature sensor. Di bawah, agak ribet yang Avanza di bawah. Untuk mendeteksi berapa panas suhu mesin. Terutama di suhu cairan pendingin mesin. Kan anak ya, ini barangnya ini, gambarnya itu, sip. Ini nanti berhubungan dengan sistem pendinginan dari engine, berhubungan dengan kinerja dari motor fan yang elektrik ya, bukan yang non elektrik. Itu ya. Ada beberapa kendala yang sudah kalian pahami di sini. Oke, kita masuk ke diskusi. Kita coba untuk apa Heru, manajemen waktunya nggih. Waktunya. Oke, anak-anak, kita masuk ke setelah kalian mendiskusikan, sekalian kalian menganalisis, saya coba tadi yang pertama adalah Miss Rizky Andesta. Coba, tadi permasalahannya di apa tadi? Bisa diungkapkan? Bisa diutarakan? Di mute-nya.
dari itu Pak, pembuangan Oh, udara iya. dari knalpot Pak. Oke, kalau menurut Mas Rizky, kenapa? Menurut saya Pak, di dalam sistem EV atau penyemprotan bahan bakar tidak stabil atau tidak terkontrol, sehingga nilai campuran udara dan bahan bakar tidak sesuai kebutuhan motor bakar. Maka proses pembakaran yang terjadi di ruang bakar terjadi secara tidak sempurna atau tidak optimal Pak. Oke, sip. Masuk. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya, maaf ini ada gangguan. Yang berikutnya kita masuk ke Mas Yana, coba. Nanti bisa saya tarik kesimpulan Mas Yana. Bentar aja. Tadi permasalahannya di check engine ya? Ya Pak. Kenapa menurut Mas Yana? Bentar, Pak. Permasalahannya Pak, karena lampu indikator engine hidup dikarenakan beberapa penyebabnya, bisa saja dikarenakan soket kendor, Oke, siap. kemasukan air, kebocoran pada radiator, kabel terputus, sensor rusak, ataupun bahkan ECU mengalami sedikit kerusakan. Namun bisa juga disebabkan benda yang terpasang itu tidak benar. Siap. Kurang pas. Bagus, analisnya sudah bagus. Sip, mantap. Ya, nanti saya review. Kemudian satu lagi, makasih Mas Yana. Bagus jawabannya. Sudah mengarah ke analisis, sudah mulai berpikir ke analisis. Satu lagi, Mas Rizky Febriansyah. Gimana menurut Mas Rizky Febriansyah? Menurut saya di permasalahan RPM tidak stabil itu terdapat pada sensor ISC atau idle speed control. Itu biasanya tidak dibersihkan sehingga tidak bisa mendeteksi udara yang melalui intake manifold, sehingga pembakaran tidak sesuai, maka terjadi RPM tidak stabil atau pembakaran kurang stabil pada mesin. Siap, bagus. Sudah mengenal semuanya. Ya, oke. Bagus anak-anak. Jawabannya sudah mengenal semuanya. 3 kelompok ini, kelompoknya Mas Rizky, kelompoknya Rizky Andesta, kelompoknya Mas Yana, dan kelompoknya Rizky Febriansyah. Jawabannya sudah mengenal, sudah mulai bisa berpikir cara mendiagnosa engine management system. Ya, nanti Mas Yana ngikuti aja di kelompoknya mana. Tadi di kelompoknya Mas Yana. Saya rasa kalian berdua sudah komunikasi. Nah, kemudian LKPD tolong diisi ya, nanti dikirimkan ke saya via WA, jadi ke WA group. Ya, itu kan berbentuk Word, nanti bukan berbentuk PDF, diisi dengan analisis itu sesuai dengan bagiannya masing-masing. Mas Yana di mil atau check engine, Rizky di gas buang, kemudian Mas Rizky di idle tidak stabil dengan komponen yang ISC. Satu lagi, saya review lagi, kalau yang tadi Mas Rizky Andesta, gas buangnya itu tidak normal atau ada bau bensin. Benar, ada campuran bahan bakar dan bensin yang campuran udara dan bensin yang tidak sempurna. Terutama di situ di sistem penginjection, di sistem pengapian dia tidak sempurna, dan mungkin di situ rentetannya nanti akan ada cek engine nyala. Bagus, kemudian cek engine nyala tadi kenapa banyak rentetannya, dan kemudian Mas Yana, kita yang masuk ke Mas Yana, ke cek engine nyala ini sebenarnya nanti arahnya kita menggunakan scan tool untuk mengetahui pastinya. Nah, besok pada saat kita ketemu tatap muka, semoga sudah diizinkan oleh pemerintah dan corona sudah mulai go out karena kita sudah pening dengan corona. Kita masuk ke situ, kemudian kita menggunakan scan tool, kemudian kita bisa mencoba mengetahui DTC. Apa itu DTC? Diagnostic Trouble Code. Ya, Diagnostic Trouble Code. Ada kode diagnostiknya, kemudian ada keterangannya, ada deskripsinya, ruksanya di mana. Nah, kemudian dari situ nanti kita bisa memproses selanjutnya. Oke, Mas Ana ya, bagus ya. Kemudian satu lagi Mas Rizky, bagus jawabannya, RPM itu otomatis di udara liar masuk. Kasarannya seperti itu. Dari mana? Dari SC, karena yang mengatur adalah di SC. Selain itu juga nanti komponen-komponen lain akan bisa ikut mempengaruhi ke arah itu. Dan sekali lagi, kalau kita nanti bisa profesional, penggunaan scan tool adalah sangat dibutuhkan pada orang yang berbicara dengan engine management system. Karena kalau sudah cek engine nyala, mil nyala, kita tidak menggunakan scan tool, agak geragapan, agak sedikit pening. Tapi sebelum ngarah ke situ anak-anak,
itu nanti kalian harus tahu yang kemarin sudah kasihkan teorinya sensor apa, teorinya kontrol apa, teorinya ECU apa, kemudian pemahaman tentang engine management system. Nah, di situ kalian sudah paham, ternyata saya kasihkan 3 pertanyaan, 3 permasalahan, alhamdulillah semuanya bisa menjawab. Siap-siap untuk go, misalnya go daerah, go wilayah, go internasional. Oke anak-anak, kita waktunya sudah mulai mepet dengan 1 jam berikutnya. Saya review lagi, saya akan lagi besok pada pertemuan yang berikutnya saya usahakan untuk tatap muka, ya, tatap muka. Nanti sebelumnya kita komunikasi via WA. Kita berbicara yang kedua, mungkin akan ketemu dengan ABS. ABS adalah sistem dari, salah satu sistem dari EMS, pecahan dari EMS. Kita akan berbicara tentang anti-lock brake system. Dan mungkin di situ nanti kita bisa tatap muka, bisa kita komunikasi langsung, bisa kita berinteraksi langsung, trouble-trouble apa yang bermasalahnya, dan tidak menutup kemungkinan di situ nanti kalian akan bertanya tentang EMS, boleh. Asalkan waktu memenuhi nanti boleh. Dan saya membuka 24 jam dengan calling ke WA apabila kalian menemui permasalahan yang mungkin ngunek-ngunek di pemikiran kalian itu, kok pengen tanya sama Pak Heru, via WA aja. Nanti bisa calling. Kalau enggak, kita ketemu dengan prosedur yang ada, prosedur protokol kesehatan yang ada. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Anak-anak jangan sampai lupa, nanti untuk pertemuan berikutnya saya usahakan untuk tatap muka, kemudian materi-materi apa yang akan kita bahas mungkin sehari 2 hari sebelumnya akan saya kasihkan. Ya, kita pantau terus di grup WA kita yang sudah berjalan, sama kawan-kawan yang belum bisa hadir hari ini nanti dikasih tahu tolong kalau bisa hadir, dan materi yang sudah kalian pahami sekarang itu bagi kawan yang belum hadir tolong disampaikan, jadi bisa nular. Selain kalian akan mengajari kawan kalian yang tidak mampu, kalian menjadi lebih mampu, yang tidak tahu menjadi tahu. Itu ya, jangan pelit ilmu tidak bisa untuk pelit-pelit. Ya, kalian bisa ngasihkan kawan yang tidak hadir hari ini, kemudian kalian juga akan memperdalam ilmu itu secara langsung. Kalian mengasihkan ilmu ke kawan, kalian juga akan memperdalam itu. Ya, terasa itu. Sekali lagi sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan terakhir sebelum kita tutup berdoa. Ada pertanyaan dari anak-anak tentang yang sudah kita bahas ini. Tidak ada, Pak. Tidak ada, oke, sip. Oke, kalau tidak ada, karena memang waktunya juga sudah cukup larut, sudah cukup jauh. Saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan. Minta tolong salah satu memimpin doa, kembali ke Mas Yana lagi sebelum kita berakhir, kita doa. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Monggo Mas Yana, kita pimpin doa, bentar. Sebelum kita akhiri dengan materi ini, kita angka baiknya kita berdoa untuk agama masing-masing, dan kita kan semoga yang kita sudah lakukan tadi materinya bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga bisa lancar dengan semuanya, yang berjalan dengan semuanya. Kita awali dengan bisa Al-Fatihah. Doa selesai. Oke, terima kasih atas doanya, dan semoga kita dapat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pelajaran hari ini saya tutup sampai di sini. Kita ketemu lagi dengan minggu depan dengan mungkin tatap muka dan atau luring dengan materi-materi yang lebih menarik. Saya harap jangan patah semangat. Waktu adalah yang sangat berharga. Kalian bisa manfaat waktu untuk belajar. Saya kasihkan sekarang kalau kalian tidak mampu untuk belajar di rumah. Itu ya anak-anak ya. Saya rasa salam untuk keluarga semuanya yang ada di rumah. Kita ketemu lagi 2 hari sebelum kita tatap muka atau pelajaran berikutnya, entah itu daring, bisa konferensikan lewat WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat siang. Selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Anak-anak kalau mau live atau meninggalkan tidak apa-apa. Silakan. Nanti saya informasikan via WA. Terima kasih Jana dan Rizky. Terima kasih Pak Burhan sama Pak Alif. Itulah yang bisa saya sampaikan karena saya terbatas, yang jelas ini terbatas dengan peserta didik, gitu Pak. Iya. Pak Heru, tetap semangat Pak Heru dengan tingkat kesulitannya yang untuk materi yang disampaikan itu memang mengajak siswa untuk update teknologi yang berkembang sekarang. Nampaknya siswa
siswa sudah mulai terbuka dengan teknologi-teknologi baru, khususnya di EMS itu. Pak Heru, jadi dalam assessment ya, jadi di kurikulum 2013 itu assessment itu bisa dilakukan di assessment formatif dan juga assessment sumatif. Nah, di dalam proses pembelajaran sangat memungkinkan assessment formatif, walaupun secara dominan biasanya konsentrasi teman-teman guru itu lebih condong ke assessment di sumatifnya, sehingga pada saat formatif itu tidak kentara sebetulnya Bapak sudah melakukan assessment formatif di setiap akhir pembelajaran. Nah, itu sebagai masukan ya, penting. Guna untuk apa? Jadi maksud dan tujuan asesmen formatif itu adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran yang sedang berjalan. Kalau sumatif kan untuk memperbaiki dalam jangka berkala terkait dengan target atau goal-nya. Tapi selalu dalam asesmen formatif itu memang harus sering dilakukan. Ya, ini yang kadang kita lupa. Jadi, ngaten masukan saya secara keseluruhan sudah pada relnya ya sesuai dengan KD-nya. Walaupun memang yang disampaikan itu kadang karena ini sesuatu yang baru, itu pasti diawali dari sesuatu informatif dulu. Jadi sebelum masuk ke KD yang dimaksudkan, karena ini sesuatu yang baru. Saya kira tidak masalah. Ngaten Pak Alif, matur nuwun. Monggo. Matur nuwun Pak Burhan, masukanipun mungkin bisa komunikasi lagi atau saya konsultasi dengan Bapak lagi nggih. Matur nuwun. Pak Agus, Pak Heru. Bentar Mas, bentar. Ini sudah bagus ya. Saya lihat ini tadi semangatnya bagus, kemudian intonasi kalimatnya juga bagus. Ya, tujuan pembelajaran juga disampaikan. Tapi alangkah baiknya di awal-awal itu bisa disampaikan supaya anak lebih termotivasi dan memberikan semangat. Ya, kemudian analogi perumpamaannya juga sudah oke. Nah, tadi pada saat ini Pak Agus, benda kerja yang dibawakan tadi ditampilkan itu yang jenengan bawa, Pak Agus, Pak Heru, maaf itu Pak Heru, mungkin bisa dipaskan pada saat digambar skema itu, skema skema mobil itu tadi loh. Ya, tempatnya di sini gitu. Tapi sudah terwakili tadi pada saat videonya ditampilkan. Hanya ini mungkin sebagai koreksi Pak Heru, manajemen waktunya waktunya ini bisa diperhatikan lagi. Kemudian ini komunikasi dua arah ke siswanya ini mohon lebih banyak diperhatikan untuk bisa mengukur keterserapan dari peserta didik itu sampai gimana. Tadi kayaknya Pak Heru terlalu bersemangat sih, jadinya anak harus ya. Enggak apa-apa. Tapi ya itulah. Saya kira bagus ini Pak, enggak apa-apa. Komplit ini. Ada kerja juga, kemudian materi juga bisa ditampilkan seperti ini. Nah, mungkin ini yang kemarin bisa memberikan jawaban dan koreksi untuk itu, untuk dosen yang memberikan masukan. Kalau bisa ya luring seperti itu bisa lah, itu nanti bisa dielaborasikan lah. Itu. Saya kira gitu Pak Burhan, terima kasih. Matur nuwun Pak Alif, dan tetap semangat. Jadi ada perubahan-perubahan yang signifikan, itu yang kita harapkan dari teman-teman peserta PPG.
sehingga menjadikan guru profesional itu memang perlu waktu, jadi perlu time speed yang kita bisa lakukan perubahan tahap demi tahap. Matur nuwun atas implementasinya. Ini sudah cukup saya kira. Ada yang disampaikan Pak Heru mungkin jelas nggih. Nggih Pak, memang ini saya agak sedikit ngedron di peserta didik. Sebenarnya itu kan saya ambil dari acak Pak, dari anak kelas 11 dan kelas 12 tadi, dan alhamdulillah kemarin juga sebelum ini materi saya kan pas di engine juga sudah saya serempetkan, dan mereka alhamdulillah memahami, walaupun cuma 4 orang ya kita bisa interaktif seperti tadi dan terkabul. Saya tadi sudah ngeblank duluan karena takutnya nanti tidak bisa interaktif, tapi alhamdulillah mereka ternyata paham. Dan nanti kedepannya saya tetap minta saran dan bimbingan dari Pak Burhan, kemudian Pak Alif juga untuk lebih baiknya. Dan untuk berikutnya mungkin saya nanti akan ada luring Pak di ABS, nanti akan saya atur di sekolahan, saya masukkan, dan yang terakhir nanti di daring lagi, yang ketiga, jadi tengah-tengahnya saya ambil luring biar saya bisa komunikasi lagi dengan anak-anak dengan protokol kesehatan yang lengkap. Harusnya itu Pak Maturun. Saya kira tetap semangat ya, mohon berkenan ini kita melanjutkan yang berikutnya biar tidak terlalu lama. Maturun Pak. Maturun Pak Burhan, Pak Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Linknya anu ya, ganti ya Pak Heru ya. Linknya Pak Agus anu ya sendiri ya, sudah di share ya. Jadi Pak, ada mungkin saya coba cek dulu di Pak.